Halo semuanya, balik lagi sama gua, Dokter Bertopeng. Hohoho. Nggak penting, benar-benar nggak penting. Pada kesempatan kali ini saya mau berbincang-bincang mengenai apa itu kencing manis atau diabetes mellitus. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan diabetes mellitus itu merupakan suatu kumpulan gejala yang disebabkan oleh kadar gula darah yang di atas normal. Di mana kadar gula darah yang tinggi atau di atas normal ini bisa disebabkan karena gangguan produksi insulin atau juga karena gangguan sensitivitas atau gangguan efektivitas penggunaan insulin ataupun karena kombinasi dari keduanya. Yang dimaksud dengan insulin adalah suatu hormon yang diproduksi oleh sel beta di pankreas. Jadi di pankreas itu ada namanya sel beta, di mana sel beta itu memproduksi insulin. Di mana fungsi insulin itu adalah mengatur atau mengendalikan kadar gula dalam darah. Pasien-pasien dengan DM itu gulanya bisa tinggi, ya karena satu memang biasanya ada gangguan produksi insulin gitu. Produksi insulinnya kurang atau bahkan nggak produksi sama sekali. Yang kedua, fungsi atau cara kerja insulinnya kurang optimal. Jadi kurang sensitif lah kita bilang. Atau kita bisa, kalau di medis kita sering bilang penurunan sensitivitas insulin. Di mana kedua hal ini nanti akan menyebabkan kadar gula darah yang tinggi. Gitu. Nah, untuk gejala-gejala diabetes mellitus itu sebenarnya kita bagi menjadi dua besar. Yang pertama kita bilang dengan gejala klasik. Yang dimaksud dengan gejala klasik itu ada 4 ya. Yang pertama adalah banyak makan. Jadi nafsu makan tinggi, kita makan terus tapi ngerasa nggak kenyang-kenyang. Yang kedua, banyak minum, cepat haus. Jadi bawaannya pengen minum terus. Dan yang ketiga, banyak buang air kecil. Dan yang keempat, biasanya ada penurunan berat badan. Nah, ini adalah 4 gejala klasik dari kencing manis atau diabetes mellitus. Terus gejala yang tidak klasik apa ya? Ada banyak sih sebenarnya, bisa aja badannya lemes-lemes terus, kesemutan, matanya buram, disfungsi ereksi, dan juga banyak keluhan-keluhan lain yang luka yang lama sembuh itu juga mungkin bisa disebabkan karena diabetes. Untuk kita bilang pasien itu terkena diabetes apa enggak, kita harus lihat kadar gula darahnya. Kadar gula darah yang kita nilai adalah yang pertama kita bisa pakai kadar gula darah sewaktu. Yang dimaksud kadar gula darah sewaktu adalah kita cek gula darah itu tanpa harus puasa. Ya pokoknya sewaktu-waktu lah pas datang diperiksa. Bila kadar gula darahnya lebih dari 200 disertai dengan gejala klasik dari diabetes mellitus yang 4 tadi saya jelaskan, yaitu kita bisa bilang dia terkena diabetes mellitus. Atau yang kedua, kita harus lakukan pemeriksaan gula darah puasa. Bila kadar gula darah puasa lebih dari 126, atau ya bergantung dari nilai rujukan laboratorium masing-masing dari kalian ya. Cuman biasanya pakai angka 126. Bila gula darah puasa lebih dari 126, itu kita juga bisa bilang dia diabetes. Atau mungkin kita juga perlu lakukan tes toleransi glukosa oral. Itu ada pemeriksaannya, kalau nilainya lebih dari 200, kita bilang dia diabetes. Dan juga ada pemeriksaan HbA1c, apabila nilainya lebih dari 6,5, itu kita bisa bilang dia diabetes mellitus. Ya kurang lebih tadi 4 kriteria untuk kita bilang seseorang terkena diabetes mellitus. Nah, untuk pasien-pasien dengan diabetes mellitus memang harus mengatur pola makannya. Ya, yang pertama untuk mengatur pola makan, jadi saya beri sebuah gambaran atau anjuran untuk pengaturan pola makan pada pasien dengan diabetes mellitus. Yang pertama, coba hitung kebutuhan kalori. Ya, kebutuhan kalori pada laki-laki itu sekitar 30 kilokalori per kilogram berat badan. Atau pada perempuan 25 kilokalori per kilogram berat badan. Yaitu tinggal dikalikan saja dengan berat badannya. Tapi untuk mempersingkat waktu mengenai perhitungan kalori, mungkin saya akan carikan sebuah kalkulator online yang nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Walaupun tidak sama persis, kurang lebih mendekati setidaknya. Oke, terus setelah kita tahu kebutuhan kalori, kita akan menghitung indeks massa tubuh atau body mass index. Itu dengan rumus
berat badan dibagi tinggi badan dalam meter itu dikuadratkan. Nah, nanti akan masuk ke kriteria yang mana? Apakah termasuk berat badan yang kurang? Apakah termasuk berat badan yang normal? Atau termasuk berat badan yang berlebih? Setelah kita tahu kebutuhan kalori dan kita juga tahu indeks massa tubuh, kita ada di kelompok yang mana? Kalau di indeks massa tubuh kita termasuk ke dalam golongan kurus, kebutuhan kalori asupan harian kita harus kita naikkan sebanyak 20-30%. Tapi apabila kebutuhan kalori kita berlebih atau kita masuk ke dalam indeks massa tubuh yang berlebih, itu kita harus kurangi kebutuhan kalori sekitar 20-30%. Setelah itu kita akan tahu kebutuhan kalori kita. Sekarang contohnya, anggap saja saya kebutuhan kalori hariannya adalah 2000. Jadi untuk membagi makannya, kita harus bagi menjadi 3 kali makan besar dan 3 kali makanan antara, atau kita bisa bilang snack. Ya. Jadi biasanya snack ini dimakan 3 atau 4 jam setelah makan utama atau makan besar. Ya, misalnya makan utama kita bagi jadi 3, pagi jam 7, siang jam 1, malam jam 7 lagi. Nah, itu adalah 3 makanan utama. Kemudian makanan antara atau snacknya ada di antara makanan utama tadi. Antara makan pagi dan makan siang, itu misalnya kita sarapan jam 7, ya jam 10 kita makan snack. Jam 1 kita makan siang, kemudian tambah lagi 3 jam, ya sekitar jam 16 atau sekitar jam 4 sore, kita snack lagi. Setelah itu jam 7 kita makan malam, dan jam 9 sebelum tidur mungkin kita konsumsi snack lagi. Dan untuk pembagian proporsinya adalah, kalau misalnya untuk sarapan pagi itu kita pakai 20%. Jadi 20% dari kebutuhan kalori. Contoh tadi kebutuhan kalori kita, misalnya saya 2000, misalnya ya 2000. Artinya 20% dari 2000 atau sekitar 400 kalori. Begitu juga pas makan siang itu kebutuhan kalorinya 25% yang kita pakai. Makan siang dan makan malam sama 25%. Artinya kalau kebutuhan kalori harian kita, contohnya tadi 2000, 25%-nya artinya 500 kalori. Dan begitu juga pada malam hari 500 kalori. Nah, sekarang kan agak susah nih menentukan makanan ini kalorinya berapa, makanan itu kalorinya berapa. Ya, teman-teman bisa pakai aplikasi yang ada sekarang untuk tahu kira-kira berapa kalori sih makanan yang kita makan. Nah, dari situ kita bisa pakai untuk acuan. Walaupun mungkin nggak sama persis, tapi seenggaknya sudah mendekati dan kita sudah bisa mengatur pola makan untuk diet DM ini. Dan untuk snack itu dibagi menjadi 3 kali, masing-masing 10%. Jadi kalau kebutuhan kalori saya 2000, masing-masing ya sekitar 200 kalori. Jadi bisa cari snack yang kalorinya 200. Gitu teman-teman. Oke, terus untuk proporsi makanannya, sebenarnya ya tadi, kita bagi menjadi secara garis besar ada 5 lah ya di sini. Kita bagi menjadi karbohidrat, protein, lemak, asupan natrium, dan yang terakhir juga jangan lupa konsumsi serat. Nah, untuk karbohidratnya itu berapa sih? Ya, kebutuhannya ya sekitar 45-60% dari total kalori harian. Contoh tadi saya 2000 kalori, artinya karbohidrat yang saya makan ya sekitar 900 sampai 1200 itu didapat dari karbohidrat. Karbohidratnya apa sih? Karbohidrat itu bisa kita makan dari gandum, beras merah atau nasi merah, oatmeal, buah apel, pir, talas, itu semua adalah karbohidrat yang sifatnya kompleks. Kenapa kita dianjurkan makan karbohidrat yang kompleks? Karena di sini pemecahan karbohidratnya menjadi glukosa itu butuh proses yang lebih lama. Sehingga diharapkan mencegah terjadinya lonjakan gula darah yang terlalu tinggi. Dan untuk proteinnya yaitu kita dapat proporsinya 10-20%. Ya, untuk protein kita bisa makan ayam, tapi daging ayamnya tanpa kulit. Kita bisa makan cumi, terus kita juga bisa makan daging yang tanpa lemak. Kita bisa makan tahu, tempe, ataupun dari putih telur. Dan juga untuk lemak, proporsinya 20-25%. Yang dianjurkan ya lemak yang tak jenuh ya teman-teman ya. Yang bisa kita dapat dari minyak zaitun, dari alpukat, ikan, salmon, bisa dari sarden, kacang tanah. Itu adalah contoh lemak tak jenuh. Jadi itu suatu lemak yang sebenarnya bagus untuk tubuh.
Dan untuk garam atau natrium itu asupannya harus kita batasi menjadi sekitar 2.300 mg per hari. Dan yang terakhir ya jangan lupa makan makanan yang berserat ya teman-teman, karena itu akan membantu dalam metabolisme gula. Ya, jadi sebenarnya orang DM boleh makan nasi apa enggak ya boleh-boleh aja, asal jumlah dan asupannya dibatasi sesuai tadi kebutuhannya. Kurang lebih begitu ya teman-teman untuk pengaturan pola makan dan diet pada pasien diabetes mellitus atau kencing manis. Sekian video dari saya. Apabila suka silahkan like videonya. Sampai jumpa. Terima kasih.